Swastiastu. Pak Bambang, Ya. kenalin dari divisi sosialisasi kami. Jadi beliau yang menangani masalah kampanye, debat, apa banyak sih pekerjaan di sosialisasi. Gitu, Mungkin beliau bisa Pak menjelaskan. Made Widiastra. Ya, waduh, terima kasih Pak. Di tengah-tengah kesibukannya ini kita mau ngajak ngobrol-ngobrol sebentar. Baik, baik Pak Widi. Nah ini kebetulan saya juga ingin menanya bagaimana tahapan kampanye. Kan sekarang ini sudah masuk tahap kampanye, kemudian ada tahap debat mungkin. Kalau sekarang bagaimana Pak perkembangannya? Baik, jadi untuk Pilkada Jembrana saat ini kita sudah memasuki tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 26 September, diawali dengan deklarasi kampanye damai oleh masing-masing paslon. Kemudian untuk kampanye sendiri kita melaksanakan debat ya. Itu untuk debat pertama di tanggal 6 November kemarin sudah dilaksanakan, dan debat terakhir nanti di tanggal 21 November. KPU memfasilitasi untuk debat para paslon ini ya Pak? Betul. Ini paslonnya ada berapa sih Pak kalau di Jembrana? Jadi mungkin perlu kami tambahkan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana ini ada dua ya, ada dua paslon. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Kembang Artawan Sugiase, dan nomor urut 2 Nengah Tambe dan Patriana Krishna. Ini ada dua paslon ya. Saya ke Pak Ketua dulu. Pak Ketua, seberapa pentingnya debat ini Pak? Harus dilakukan, harus difasilitasi oleh KPU. Tujuannya untuk apa sebetulnya? Jadi dari berbagai sosialisasi kami ke bawah terkait ajakan ke pemilih, banyak yang menanyakan ke kita itu masalah visi misi calon. Makanya disinilah kita fasilitasi dengan debat untuk mereka, untuk menyampaikan visi misi program dari mereka, sehingga masyarakat tahu apa sih sebenarnya, siapa sih yang sebenarnya sesuai dengan hati nurani mereka. Kebutuhan untuk Kebutuhan Jembrana. Nggih. Nah, kalau terkait dengan debat sendiri Pak Widi, ini kan yang didebatkan ini kan aspek-aspeknya banyak kan Pak Widi. Ya. Ininya bagaimana Pak? Ininya penjelasannya bagaimana ini? Terkait dengan debat ya, jadi untuk debat pertama kita sudah laksanakan itu ada 2 tema, dan untuk debat kedua ini juga nanti ada 2 tema. Tema yang akan kita nanti angkat di materi tersebut, pertama adalah menyerasikan pembangunan daerah dengan nasional serta memperkokoh NKRI. Kemudian tema yang sedang istilahnya booming saat ini ya, dengan situasi pandemi ini, kita juga mengangkat tema kebijakan pengendalian atau penanganan coronavirus disease ini, COVID-19. Seperti itu. 2 tema ini yang akan disiapkan. Nah, KPU bekerjasama dengan siapa Pak supaya ini jadikan apa ya, materi-materi, pasti ada proses ya? Ada proses. Ya, tapi gimana nih Pak? Ya, mungkin bisa kami jelaskan untuk artinya biar tentunya semua berjalan dengan baik ya. Untuk materi ini kan kita perlu tim penyusun materi namanya. Untuk tim penyusun materi sendiri sudah kita sesuaikan juga tentunya dengan disiplin ilmu atau bidang pekerjaan yang digeluti seperti itu ya. Sebagai contoh untuk penanganan coronavirus disease ini kita meminta ya dengan Fakultas Kedokteran UNUD seperti itu. Selanjutnya tentang tema yang lain, kita juga tentunya memohon kepada para tokoh profesional, akademisi seperti itu. Artinya mereka nanti tentunya akan merumuskan materi yang bisa digodok atau istilahnya disajikan pada saat debat tersebut. Baik, jadi rumusan-rumusan ini, masukan-masukan ini digodok, itu yang akan menjadi materi yang didebatkan atau akan ditanyakan kepada calon pemimpin ini ya. Dan yang pasti juga perlu kami sampaikan untuk para panelis ini, di samping mereka harus membuat pernyataan atau dalam artian fakta integritas ya, itu kita memang minta betul independensi dari mereka seperti itu. Sama dengan kegiatan kita, artinya biar tidak ada istilahnya memihak salah satu pihak atau merugikan pihak yang lain seperti itu.
Ini Pak Ketua, ini bisa dijamin bahwa materi kemudian permasalahan ini betul-betul masih di ranahnya KPU ya, sebelum pada saat hari H. Kalau nggak salah kan itu harus ada kerahasiaan. Iya, bagaimana independensi itu? Makanya itu yang kita atur nanti. Jadi yang pertama sebelum nanti kalau sudah ketemu panelisnya, tim penyusun materi, kita juga akan adakan rapat di sini menyampaikan ke LO pasangan calon apakah panelis ini sudah disetujui apa tidak. Jangan sampai nanti kan pasti ada tanggapan, kalau tidak disetujui otomatis kita lakukan penggantian. Itu yang pertama. Yang kedua juga pada saat penyerahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi, mereka juga menandatangani fakta integritas dari mereka, dari tim penyusun materi. Dan yang ketiga itu adalah terkait penyerahan pertanyaan. Mereka akan menyerahkan itu 1 jam sebelum debat mulai. Disaksikan oleh Bawaslu dan disaksikan langsung oleh si calon atau LO nantinya di tempat debat itu sendiri. Jadi kita KPU sama sekali tidak tahu apa isi pertanyaan seperti itu nantinya. Jadi Pak Ketua tadi 1 jam sebelum pelaksanaan debat itu baru disampaikan ke kita, nanti baru kita menyampaikan itulah strategi kita, bukan strategi ya, kita meyakinkan kepada paslon bahwa memang soal itu kita tidak pegang sama sekali dan tidak tahu. Yang penting kita cuma ngasih materinya seperti apa, pertanyaannya seperti apa, nanti pertanyaannya inilah nanti yang akan diserahkan dan kita tidak tahu sama sekali. Iya, jadi ini memang betul-betul di komitmen ini dipegang oleh KPU. Ya, ya, baik. Saya kembali ke Pak Widi. Pak, kita tahu wilayah Jemberana kan sangat luas. Tadi jumlah calon pemilih, daftar pemilih aja sudah 200-an ribu sekian. 236. Berarti kan ini sosialisasinya perlu effort yang luar biasa nih Pak, ya Pak Widi. Nah, bagaimana Pak bisa ceritain apa yang sudah dilakukan oleh KPU Jemberana terkait dengan baik, tentunya terkait dengan target kita ya, target partisipasi masyarakat kita, itu kita ada upaya internal begitu ya, bersama penyelenggara. Nah, ini kita sudah upayakan, sudah kita bentuk penyelenggara kita, yaitu termasuk penyelenggara KPPS dan termasuk petugas ketertiban yang jumlahnya tersebar di 640 TPS, sehingga jumlah keseluruhan itu ada 5.760 personil gitu ya. Itu nanti tersebar di masing-masing TPS. Tentunya salah satu kiat kita melaksanakan sosialisasi itu ada, kita berupaya dari berbagai lini lah istilahnya seperti itu ya. Ada berbagai metode gitu ya. Tentunya kalau metode yang memobilisasi massa itu memang sudah tidak diperkenankan. Itu kita tetap menggunakan pola-pola tatap muka, pertemuan terbatas seperti itu. Kemudian metode lain tentunya yang lebih sekarang kita kita masifkan seperti itu ya. Itu kita lebih kepada sosialisasi lewat media sosial. Nah, itu kita libatkan seluruh penyelenggara kita. Ya, seperti tentunya kita memiliki jadwal rutin ya, setiap hari Jumat itu wajib sosialisasi. Kalau data untuk para kaum milenial ini seperti apa sih Pak Ketua? Kalau untuk Jemberana sendiri sampai berapa persen Pak? Ya lumayan lah, dari 236 itu sekitar 30% ya. 30% pemilih pemula. Memang apa yang disampaikan Pak Widi, kita kesulitan terkait sosialisasi mengumpulkan orang banyak. Tapi kita juga tetap mempunyai strategi dalam hal ini karena memang target kita tinggi. Jadi Pak Widi sudah menyiapkan mobil keliling, itu sudah menyiapkan setiap hari bergerak terus untuk ke bawah untuk menyampaikan apapun program kita nanti. Itu yang kita jadi mungkin bisa saya tambahkan, sosialisasi tentunya bukan hanya sekedar bertemu dengan masyarakat saja ya. Jadi kita ada metode lain seperti misalnya pemasangan alat peraga sosialisasi, ya, ini kita juga lakukan. Kemudian penayangan ya, video, kebetulan kita dibantu oleh Pemda Jemberana ya dalam bentuk tayangan di Videotron. Kemudian juga untuk sosialisasi di radionya juga ada seperti itu. Termasuk sosialisasi pada saat pandemi ini. Betul ya. Jadi kalau sosialisasi itu memang prosesnya dari awal tahapan sampai dengan selesai atau pelaksanaan. Mudah-mudahan sosialisasi yang sudah dilakukan gencar ini
sampai saatnya kampanye selesai, kemudian masa tenang, kemudian masa pencoblosan, diharapkan partisipasi tentunya ya Pak ya. Kesuksesan sosialisasi itu ujungnya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Gitu Pak, gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Widyastra atas waktunya. Nanti mohon izin dengan Pak Ketua kita akan ketemu lagi dengan divisi teknis mungkin ya Pak ya. Baik, nanti kita ajak lagi ya. Baik. Nah, saudara jangan kemana-mana. Memang kita ajak Ketua KPU Jemberana untuk mobile bergerak sesuai dengan semangatnya untuk mencapai kepada masyarakat. Jangan capek ya Pak ya. Baik. Siap. Jangan kemana-mana saudara. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita ke sana Pak. Siap.